Hai teman-teman semua, perkenalkan nama aku Rina Marcella, aku dari Universitas Negeri Semarang. Nah, kali ini aku akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai operasi komputer tentang pemrosesan data terpusat dan pemrosesan data terdistribusi. Kita bahas yang pertama yaitu pemrosesan data terpusat. Jadi semua pemrosesan data yang dilakukan oleh satu atau lebih komputer besar yang diletakkan pada satu lokasi yang terpusat yang melayani berbagai pengguna akhir di sebuah perusahaan. Jadi fungsi layanan komputer ini biasanya diberlakukan sebagai pusat biasa atau cost center yang biaya operasionalnya dikembalikan lagi ke para pengguna akhir. Ada beberapa layanan utama yang ada pada pemrosesan data terpusat. Yang pertama, administrasi data. Jadi administrasi data ini dikepalai oleh administrator basis data yang bertanggung jawab atas integrasi dan keamanan data. Kemudian yang kedua ada pemrosesan data. Nah, pemrosesan data ini uh, terdiri dari beberapa bagian uh, fungsional operasional. Fungsi operasional itu ada pengendalian data. Pengendalian data ini bertanggung jawab untuk menerima dokumen-dokumen transaksi pemrosesan yang dari para pengguna akhir. Kemudian hasil dan outputnya kembali lagi ke para pengguna akhir. Kemudian ada konversi data, kemudian ada operasi komputer, dan perpustakaan data. Nah, terus yang ketiga itu ada pengembangan dan pemeliharaan. Pengembangan dan pemeliharaan ini ada beberapa partisipan yang terlibat di dalamnya. Yang pertama ada para praktisi. Para praktisi ini adalah contohnya seperti analis sistem, programmer, desainer sistemnya seperti itu. Kemudian ada para pengguna akhir. Nah, para pengguna akhir ini seperti pihak manajer atau manajemen, kemudian ada personal operasional, kemudian yang ketiga pihak pemegang kepentingan. Contohnya itu seperti auditor internal, auditor eksternal, kemudian pihak-pihak lainnya yang mempunyai kepentingan untuk dalam pengawasan, kepentingan untuk pengawasan seperti itu. Nah, untuk contoh dari pemrosesan data terpusat ini, contohnya itu sistem terpusat layanan penjualan tiket kereta api. Mungkin teman-teman udah pernah membeli tiket kereta api seperti itu kan, di mana satu mainframe atau server digunakan sebagai tempat penyimpanan data dan informasi mengenai semua kegiatan dan rekaman dari data pemesan. Nah, itu kan contohnya seperti teman-teman mungkin kan beli tiket kereta api itu bisa lewat para penjual yang tersebar di mana-mana. Itu bisa kalian beli dari pihak ketiga dan lainnya. Tapi ketika kalian ingin berangkat ke tempat ke stasiun, tentu kode yang kalian dapatkan itu kalian tukarkan lagi ke salah satu server gitu, kalian masukkan, baru kalian bisa mendapatkan tiketnya gitu. Tiketnya itu yang berisi tentang data pemesanan kita seperti itu. Atau enggak kita langsung pergi, kalau jika ingin membeli tiketnya kita harus datang ke lokasinya langsung kayak seperti itu untuk mendapatkan tiketnya seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang yang kedua yaitu pemrosesan data terdistribusi. Nah, untuk model terdistribusi itu ada beberapa alternatif model. Yang pertama alternatif A itu varian model terpusat. Perbedaannya adalah terminal-terminalnya itu didistribusikan ke pada pengguna akhir untuk menangani input dan output. Kemudian alternatif B itu merupakan radikal dari model terpusat. Alternatif ini mendistribusikan semua layanan komputer ke para pengguna akhir di mana mereka dapat beroperasi sebagai unit-unit yang berdiri terpisah seperti itu. Selanjutnya mengenai resiko terkait model perusahaan data terdistribusi atau DDP. Yang pertama itu terjadinya kesalahan manajemen atau sumber daya keseluruhan perusahaan terutama oleh para pengguna akhir. Kemudian selanjutnya ada risiko peranti lunak dan keras yang tidak sesuai satu sama lain, terutama
sekali lagi di tingkat pengguna akhir. Kemudian resiko terjadinya pekerjaan yang redundan atau rangkap berkaitan dengan aktivitas dan tanggung jawab pengguna akhir, seperti itu. Selanjutnya itu kerusakan jejak audit. Penggunaan DDP ini sangat berpengaruh negatif terhadap jejak audit karena kita tahu kan sekarang sistem cenderung modern dan bersifat elektronik, dan merupakan hal yang biasa jika sebagian atau seluruh jejak audit berada dalam berbagai komputer pengguna akhir. Apabila pengguna akhir tidak sengaja menghapus jejak audit, maka jejak audit tersebut dapat hilang dan tidak dapat dipulihkan atau hangus, seperti itu. Untuk kelebihan dari DDP itu ada penurunan biaya atau lebih ekonomis, kemudian peningkatan tanggung jawab pengendalian biaya, kemudian ada peningkatan kepuasan pengguna dan fleksibilitas cadangan. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dan prosedur audit dari kedua model tadi. Nah, yang pertama kita akan membahas tujuan dan prosedur audit tentang pemrosesan data terpusat. Untuk tujuan auditnya sendiri, yang pertama itu melakukan penilaian risiko mengenai pengembangan, pemeliharaan, dan operasi sistem. Kedua, memverifikasi bahwa orang-orang yang pekerjaannya tidak kompatibel telah dipisahkan dengan tingkat risikonya. Kemudian yang ketiga selanjutnya itu memverifikasi bahwa pemisahan tugas dapat dilakukan dengan cara mendorong lingkungan kerja di mana hubungan formal dan bukan informal ada antar pekerjaan yang tidak saling berkesesuaian, seperti itu. Untuk prosedur auditnya sendiri itu yang pertama itu mendapat dan mengkaji kebijakan perusahaan atas keamanan komputer, memverifikasi bahwa kebijakan perusahaan tersebut telah dikomunikasikan ke karyawan yang bertanggung jawab atasnya. Kemudian yang kedua, mengkaji dokumentasi yang terkait termasuk struktur organisasi saat itu, pernyataan misi, dan deskripsi pekerjaan untuk berbagai fungsi penting agar dapat menentukan apakah ada orang atau kelompok yang menjalankan fungsi-fungsi yang tidak saling berkesesuaian. Kemudian yang ketiga ada mengkaji dokumentasi sistem dan pencatatan pemeliharaan untuk mencari sampah aplikasi, kemudian memverifikasi bahwa programmer pemeliharaan yang ditugaskan untuk proyek tertentu bukan merupakan programmer desain awalnya. Dan keempat itu melakukan observasi tertentu untuk menentukan apakah kebijakan pemisahan pekerjaan diikuti dalam praktiknya, mengkaji daftar akses ruang operasi untuk menetapkan apakah para programmer masuk ke fasilitas tersebut untuk alasan lain selain daripada alasan kegagalan sistem. Nah, selanjutnya yang kedua kita membahas tentang tujuan dan prosedur audit pemrosesan data terdistribusi. Untuk tujuan auditnya, yang pertama itu melakukan penilaian risiko atas fungsi TI atau teknologi informasi di DDP. Kemudian yang kedua, memverifikasi bahwa unit-unit TI tersebut yang didistribusikan menggunakan berbagai standar kinerja, keseluruhan perusahaan yang didorong kesesuaian antara peranti keras, peranti lunak, dan data. Untuk prosedur auditnya, yang pertama memverifikasi bahwa berbagai kebijakan dan standar perusahaan untuk mendesain sistem, dokumentasi dan pengadaan peranti keras dan peranti lunak telah dikeluarkan dan disebarluaskan ke berbagai unit TI. Kemudian yang kedua, mengkaji struktur
struktur organisasional, misi dan deskripsi, pekerjaan terkini, berbagai fungsi utama untuk menentukan apakah ada karyawan atau kelompok yang melakukan pekerjaan yang tidak berkesesuaian, seperti itu. Nah, sebelumnya saya tadi lupa untuk menjelaskan atau memberikan contoh tentang pemrosesan data terdistribusi. Nah, contohnya itu sistem terdistribusi yang banyak diimplementasikan di dunia perbankan itu pada penggunaan ATM. Dengan cara kerja ATM mungkin teman-teman sudah tahu semua. Jadi dengan cara kerja ATM, setiap kantor cabang yang berdekatan dengan mesin ATM tersebut memiliki mainframe untuk mengakses dan mengolah data nasabah. Nah, semua mainframe tersebut terhubung dalam suatu jaringan untuk melakukan sinkronisasi data, seperti itu. Nah, sekian dari penjelasan saya kepada teman-teman, semoga bermanfaat ke depannya untuk teman-teman sekalian. Terima kasih.